Jutaan piring, jutaan anak. Ini program makan bergizi gratis. Tujuannya mulia, tapi coba kita lihat lebih dekat piring-piring ini. Menu MBG di Sukma Jaya Kota Sabang, menu MBG di Depok, Jawa Barat, menu MBG di Cisayong, Tasikmalaya, menu MBG di Depok, Jawa Barat, dan menu MBG di Batu Aji, Batam. Apakah menu yang tersaji benar-benar bergizi atau hanya mengenyangkan? Hari ini kita bedah realitas MBG versus pedoman isi piringku. Sejak Januari 2025, Indonesia memasuki era baru dalam pemenuhan gizi nasional. Pemerintah meluncurkan program makan bergizi gratis. Itu adalah sebuah kebijakan besar yang bukan hanya membagikan makanan, tetapi membangun sistem penjaminan gizi yang lebih kuat untuk masyarakat. Program ini berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional atau BGN, lembaga yang dibentuk melalui Perpres nomor 83 tahun 2024. MBG memiliki mandat menyediakan makanan siap konsumsi sesuai angka kecukupan gizi bagi kelompok prioritas, termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Operasional program ini dilakukan melalui SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ini adalah dapur komunitas berbasis sekolah, posyandu, dan fasilitas masyarakat. SPPG seharusnya menyiapkan porsi makan siang yang memenuhi 30 hingga 30% AKG harian. Semua ini disertai dengan kewajiban penggunaan bahan pangan lokal untuk memberdayakan petani, UMKM, dan memperkuat rantai pasok daerah. Keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh cara menu disusun, bagaimana makanan diolah, bagaimana distribusinya, dan bagaimana pelaporan dilakukan. Sekarang, mari kita telaah isi piring-piring yang tadi disajikan. Dalam piring tersebut didominasi oleh makanan berupa gorengan seperti pangsit goreng dan juga kentang goreng. Selain itu, dapat kita lihat juga bahwa di piring tersebut selalu terdapat saus dalam bentuk kemasan. Ada buah, itu bagus. Tapi, di mana komponen penting dari isi piring seimbang? Sayurnya hampir tidak terlihat. Yang tersaji hanya potongan mentimun. Dan itu jelas tidak cukup. Piring ini masih jauh dari proporsi yang seharusnya. Kita harus kembali ke standar resmi Indonesia, isi piringku. Isi piringku ini adalah panduan gizi seimbang yang dibuat oleh para ahli gizi dan disusun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman ini adalah bagian dari implementasi Permenkes nomor 41 tahun 2014 dan menjadi acuan resmi dalam penyediaan makanan bergizi seimbang di seluruh Indonesia. Pedoman ini menggantikan konsep lama 4 sehat dan 5 sempurna, karena konsep lama kurang memperhatikan proporsi makanan. Isi piringku dibuat untuk membantu masyarakat memahami porsi makan yang tepat, mendorong perilaku hidup sehat, dan memenuhi kebutuhan gizi harian dengan lebih baik. Konsep utamanya sederhana, 50% piring berisi sayur dan juga buah dengan sumber serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Contohnya seperti bayam, kangkung, brokoli, wortel, tomat, kol, pepaya, semangka, apel, pisang, dan masih banyak lagi. 50% sisanya diisi oleh makanan pokok seperti nasi, jagung, sagu, roti, atau umbi sebagai sumber energi, serta lauk pauk seperti ikan, ayam, daging, tempe, tahu, dan juga kacang-kacangan sebagai sumber protein hewani serta nabati. Isi piringku juga mengingatkan kita untuk minum 8 gelas air per hari, mencuci tangan sebelum makan, kemudian memantau berat badan, mengurangi konsumsi garam dan gula dan lemak, serta melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Nah, kalau salah satu komponen kurang, risiko stunting, anemia, dan daya tahan tubuh rendah akan meningkat. Tujuan MBG ini sangat ambisius, menekan stunting, meningkatkan fokus belajar puluhan juta anak, dan oleh karena itu, program ini mewajibkan menu yang lengkap, beragam, dan minim menu olahan. Tapi realitanya, laporan lapangan menunjukkan menu sering didominasi makanan ultra proses seperti biskuit, roti manis, dan juga sereal. Idealnya makanan segar, tapi faktanya makanan olahan lebih mendominasi. Ini bahaya. Temuan dari CISDI menunjukkan bahwa hanya 2 jenis makanan ultraproses saja sudah dapat menyumbang hingga 72% kebutuhan gula harian anak. Ketika gula berlebihan masuk ke dalam tubuh, risikonya meningkat.
obesitas, gigi berlubang, hingga diabetes di masa depan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan tujuan program gizi yang seharusnya melindungi kesehatan anak. Kenapa bisa terjadi? Akar persoalannya bersifat struktural. Anggaran yang terbatas membuat pilihan bahan pangan menjadi sempit. Rantai pasok yang rumit sering menghambat ketersediaan bahan segar. Dan SDM dapur komunitas yang minim pengetahuan gizi menjadikan menu sulit memenuhi standar yang seharusnya. Tekanan untuk menyiapkan makanan yang cepat dan murah membuat sayur dan buah yang mahal dan cepat busuk ini dieliminasi. Penyedia memilih yang paling praktis, bukan yang paling sehat. Menu dalam program makan bergizi gratis ini tidak perlu mahal karena Indonesia punya kekayaan pangan lokal yang bisa menggantikan bahan seragam di seluruh daerah. Mulai dari Papua, sagu bisa menjadi sumber energi lewat papeda. Dari NTT ada juga yang jagung bose yang bergizi. Sementara dari Jawa, nasi dan jagung dipadukan sesuai kebiasaan makan harian di daerahnya. Begitu juga dengan protein. Menu MBG bisa disesuaikan dengan pangan lokal. Ikan kembung dari pesisir Jawa dan Sulawesi kaya dengan omega dan terjangkau. Di Aceh dan Sumatera Utara, tongkol melimpah dan mudah diolah. Untuk wilayah non-pesisir, tahu, tempe, dan telur dari sentra peternakan Jawa dan Lampung menyediakan protein berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau. Semua pilihan ini membuat setiap wilayah dapat menyajikan menu MBG yang berbeda, tetapi tetap seimbang. Ragam pangan lokal inilah yang membuat MBG bisa hadir dengan cara yang murah, bergizi, serta sesuai dengan karakter dari tiap daerah. Kalau menu tidak seimbang, gizi yang hilang hari ini bisa berubah menjadi masalah kesehatan jangka panjang. Kurang vitamin, mineral, dan juga protein bisa membuat tumbuh kembang terhambat, daya tahan tubuh semakin melemah, konsentrasi belajar menurun, dan juga risiko stunting, anemia, obesitas, serta gangguan metabolik semakin tinggi. Masyarakat juga bisa salah kaprah, menganggap menu tidak seimbang ini menjadi standar makanan bergizi hanya karena datang dari program pemerintah. Untuk menjaga kesehatan, kita harus menerapkan isi piring di rumah dan di sekolah. Pastikan piring kita selalu penuh dengan makanan sehat yang berwarna. Dan terakhir, ayo speak up. Kalau kita melihat program yang tidak sesuai pedoman gizi, kita berhak dan perlu bersuara. Suara kita adalah kunci perbaikan kebijakan. Edukasi gizi adalah investasi. Mari kita kawal program ini demi generasi yang sehat dan cerdas.